Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di video belajar matematika kelas 8 bersama saya Putri Darmawan. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, biar kalian paham mengenai barisan geometri, kita akan simak terlebih dahulu definisi barisan geometri dan selanjutnya kita akan kebanyakan mempelajari konsepnya melalui contoh-contoh soal. Definisi barisan geometri, barisan geometri itu adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari perkalian ya, dari operasi perkalian. Ini yang membedakan dengan barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika itu didapatkan dari proses penjumlahan atau pengurangan, kalau di barisan geometri didapatkan dari perkalian dan juga pembagian. Jadi pembagian itu biasanya disebut dengan perkalian dengan bilangan pecahan. Nah, perbedaannya itu bukan perbedaan antara suku yang pertama dengan suku yang selanjutnya itu bukan disebut dengan beda nantinya, tapi untuk di barisan geometri itu disebut dengan rasio atau perbandingan ya, rasio. Dengan di apa dituliskan R. Kemudian nilai suku pertama masih sama dengan barisan aritmatika, tetap disebut dengan A. Nah, itu sama dengan suku awal atau U1-nya ya. Nah, contoh sebuah barisan geometri. Nah, jadi barisan geometri itu yang membedakan dengan barisan aritmatika ya seperti ini. Kalau kita lihat ini kan bedanya atau perbandingannya itu tidak mencerminkan operasi penjumlahan ya. Karena kalau kita lihat misalkan ini kita cek dengan operasi penjumlahan, ini tambah 2, ini tambah 4, ini tambah 8. Nah, ini bedanya itu tidak sama ya, tidak berpola tetap. Makanya ini adalah bukan barisan aritmatika tapi sebuah barisan geometri. Nah, sudah paham ya dengan definisi dan contohnya. Kita akan lanjut ke pemahaman konsep melalui contoh-contoh soal. Nah, di sini diberikan sebuah barisan geometri ya. Kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari barisan geometri. Nah, dari contoh yang tadi itu kita bisa lihat kalau A-nya atau suku pertamanya adalah 2 ya. Kemudian rasionya itu adalah perbandingannya. Kita bisa dapatkan dari U2 banding U1. Nah, U2-nya itu adalah 4, kemudian U1-nya adalah 2. Jadi rasionya adalah 4 bagi 2, 2. Bisa juga kalau rasio itu diperoleh dari ini misalkan. Dari U5 ya. U5 R-nya juga bisa didapatkan dari U5 per U4. Jadi R itu nilai R didapatkan dari dari sebuah sebuah suku dibandingkan dengan suku sebelumnya. Jadi kalau U5 banding U4 jadi 32 bagi 16 ya sama hasilnya 2. Jadi rasionya 2. Kemudian contoh yang kedua misalkan ini kalau kita lihat 81 ke 20 ini A-nya adalah 81 ya. Nah, kita lihat R-nya. Ini 81 ke 27, 9, 3, lalu 1. Dan sampai suku ke N. Kita lihat U2 banding U1. U2-nya adalah 27 dan U1-nya adalah 81. Kalau ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 27, hasilnya adalah 1 banding 3. Jadi, rasionya adalah sepertiga. Jadi, barisan ini didapatkan atau diperoleh dari pola perkalian dengan 1/3 atau dibagi 3. Jadi pembagian 3 ya. Ini dibagi 3 atau juga bisa ditulis dikalikan 1/3. Makanya ini yang menjadi pembeda dari barisan aritmatika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini dia contoh untuk memahami konsep dari unsur-unsur yang ada di barisan geometri, yaitu A dan R atau rasio. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk rumus mencari suku ke N atau rumus UN dari barisan geometri, nah ini ada sedikit perbedaan karena kita sudah mengenal yang namanya awal dan rasio. Jadi,
rumus yang digunakan untuk menentukan UN, suku ke N dari barisan geometri adalah seperti ini ya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya, ingat. Jadi, bentuknya ini harus kalian pahami agar nantinya tidak kesulitan saat mengerjakan mencari rumus suku N-nya atau mencari suku keberapa yang ditentukan oleh soal. Jadi di sini kalian harus kuat di konsep bilangan berpangkat ya. Kita akan lihat di contoh soal. Nah, misalkan diketahui sebuah barisan geometri seperti ini. Jadi kita sudah ketahui bahwa A-nya adalah 2 dan bedanya atau rasionya juga 2. Jadi untuk menentukan rumus UN-nya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi rumus UN-nya adalah 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Jadi kalian bisa ganti N-nya itu dengan apapun yang ditanyakan pada soal. Kemudian yang kedua, ini kita sudah ketahui bahwa A-nya adalah 81. Kemudian rasionya adalah 1/3. Jadi rumus UN-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi kalau disuruh mencari rumus suku ke N-nya, yaitu 81 dikalikan 1/3 pangkat N kurang 1. Nanti kalian akan diberikan berapa sih N yang ditentukan oleh soal. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam bentuk soal-soal yang biasanya keluar dalam ulangan atau ujian barisan geometri. Nah, misalkan di sini kita lihat ada barisan bilangan geometri seperti ini, kita sudah bisa tentukan A-nya adalah 3, suku pertamanya adalah 3, kemudian kita tentukan rasionya terlebih dahulu. Rasionya adalah suku kedua bagi suku ketiga ya. Jadi 9 bagi 3, 9/3 berarti rasionya adalah 3. Nah, untuk mencari rumus suku ke N-nya, kita sudah kenal UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi kita akan mencari U11 ya, U11 berarti A-nya kita masukkan 3, R-nya kita masukkan 3 juga. Nah, N-nya 11 ya, 11 kurang 1. Nah, untuk mencari U11, kalian kerjakan dulu pangkatnya ini ya. Di 3 pangkat 11 kurang 3 pangkat 10 ya. Nah, kita harus cari berapa sih ini 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 itu berapa? 3 kali 3 pangkat 10. Nah, 3 pangkat 10 itu artinya kan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali, itu hasilnya adalah 59.049. Nah, kemudian kalikan 3 lagi, 59049 kalikan 3 lagi, itu hasilnya adalah 177.147. Kalian nanti bisa coba juga di perhitungan kalian sendiri ya. Jadi di sini diharapkan kalian kuat dengan operasi bilangan berpangkat. Contoh selanjutnya, nah ini barisan yang pembagian atau perkalian menurun ya, perkalian dengan pecahan. Jadi kita ketahui di sini A-nya adalah 16, kemudian rasionya kita cari, rasionya adalah U2-nya atau suku kedua bagi suku pertama, 8/16. Kita dapatkan di hasilnya adalah 1/2. Oke, 1/2 rasionya. Berarti kita akan buat dulu rumus UN-nya, rumus suku ke N-nya, A kali R pangkat N kurang 1. Oke, A-nya adalah 16. Nah, yang di sini U10 ya yang ditanya. Kemudian R-nya rasionya adalah 1/2. Pangkat N kurang 1, N-nya 10 kurang 1. Berarti 1/2 pangkat ini ya.
Kita cari 16 dikalikan setengah pangkat 1/2 pangkat 9 ya. 1/2 pangkat 9. Nah, kita hitung dulu. Kalau 1/2 pangkat 9 berarti 1/2 kali 1/2 sebanyak 9 kali. Nah, kita dapatkan 1/2 pangkat 9 itu adalah 1/512 ya. Nah, kalian bisa coba nanti perhitungannya. Nah, jadi kita kalikan 16 dengan 1/512. Kita bisa coret-coret di sini ya. Sama-sama bagi 16, di sini dapat 32. Jadi hasilnya adalah 1/32 ya. Jadi U ke-10 atau suku ke-10 dari barisan ini adalah 1/32. Ini barisannya menurun ya. Nah, di sini ada soal berbentuk cerita. Selembar kertas dipotong jadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong jadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan A. Jadi ada satu kertas, terus dijadikan 2, 2 itu dijadikan 2 lagi, jadi 4, dan begitu seterusnya ya. Berarti ini kan membentuk sebuah pola barisan geometri. Dengan A-nya atau suku awalnya itu adalah suku pertamanya adalah 1, kemudian rasionya adalah, karena dia menjadi 2 seterusnya itu berarti rasionya adalah 2. Nah, ini juga sesuai kalau kita bagikan U3 per U2 atau suku ketiga bagi suku kedua, hasilnya juga 2. Jadi kita bisa tahu kalau kita masukkan ke rumusnya, UN-nya adalah A R pangkat N kurang 1, karena yang ditanya adalah berapa sih jumlah potongan kertas di potongan kelima. Jadi U5-nya berapa, kita bisa masukkan. A-nya adalah 1, kemudian R-nya adalah 2, N-nya 5 kurang 1. Jadi 1 kali 2 pangkat 4. Nah, kalian sudah harus bisa nih cepat 2 pangkat 4 itu berapa ya. 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah 16. Jadi jumlah potongan kertas pada potongan kelima atau U5-nya itu adalah 1 kali 16 sama dengan 16 potongan kertas. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang barisan geometri. Jadi penjelasannya cukup singkat. Jadi untuk kalian nantinya jika ada pertanyaan, silakan sampaikan ke guru pengampunya atau guru mata pelajarannya. Dan sebagai bahan uji pemahaman konsep kalian terkait dengan barisan geometri, silakan kerjakan lembar kerja atau kuis yang sudah disediakan oleh guru pengajar kalian di link yang akan diberikan. Nah, tentu saja pada saat pengerjaan itu kalian mengalami kesulitan atau mengalami hambatan terkait dengan barisan geometri, silakan bertanya langsung di grup WhatsApp atau grup kelompok belajar online yang sudah dibuat oleh masing-masing kelas. Jadi sekian untuk barisan geometri, selanjutnya kita akan masuk ke materi deret geometri. Sampai bertemu lagi, tetap semangat, jaga kesehatan.